kebetulan saya ada tugas Bu dari CGP, Ya. yaitu harus mewawancari ibu kepala sekolah. Ada tugas di modul 3.1. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ijam Latif Usman, Bu. CGP angkatan 11, interaksi saya dari SD Sakti Bejo. Mungkin Ibu mau perkenalan dulu, silakan. Nama saya Mama Rahmawati. Saya juga berasal dari saya adalah kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Bujukan. Silakan misalnya menyampaikan bicara. Ya, terima kasih Bu atas waktunya yang telah Ibu berikan. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Seandainya ada kasus-kasus, biasanya Ibu melihatnya sejauh ini kita pertimbangkan kasus-kasus tersebut. Seandainya yang namanya kasus yang berupa dilema etika itu ketika misalnya satu hal berbarengan, misalnya sebuah kasus misalnya tapi berbarengan, maka itu dinamakan sama-sama baik. Jadi ketika kita memilih A baik, memilih B juga baik, maka itu dinamakan dilema etika. Tapi yang namanya kalau bujukan moral, kasus tersebut seandainya kita memilih A itu baik dan kalau memilih B sedikitnya ada etika yang terlanggar. Jadi membedakannya seperti itu. Jadi sejauh ini insya Allah Ibu bisa membedakan mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Bu? Biasanya yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu yaitu berarti dilema etika. Ketika dihadapkan dengan dua dilema etika, maka yang harus kita pertimbangkan adalah mana yang lebih berkepentingan ke peserta didik. Sebagai kita misalnya ada kasus kita pertimbangkan dulu mana yang lebih kepentingannya lebih besar ke peserta didik, maka itu yang harus kita pilih. Saja Bu, langkah-langkah dalam atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kalau ada kasus atau ada permasalahan di utamanya misalnya dilema etika, ketika ada kasus yang tadi ya sama-sama benar, maka Ibu selalu membawanya ke forum musyawarah bersama rekan-rekan guru yang lain. Kemudian kita pertimbangkan seandainya kita memilih A, bagaimana, apakah lebih banyak baiknya atau misalnya kalau memilih B lebih banyak baiknya, maka ketika kita mempertimbangkannya harus dengan benar-benar matang. Nah, setelah dilihat misalnya A lebih banyak bermanfaatnya terutama untuk kemajuan peserta didik, maka kita akan memilih A. Jadi ketika misalnya ada suatu masalah dilema etika, maka selalu dimusyawarahkan bersama guru-guru yang lain. Ya, itu Pak. Baik Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Supaya lebih efektif tetap satu tujuannya yaitu keberhasilan pembelajaran, terutamanya untuk keberhasilan peserta didik. Ya. Terus Bu, tantangannya hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Tantangannya? Tantangannya kadang secara personal kita akan ada dua tantangan, yaitu kita sebagai kepala sekolah
dan juga kita sebagai pribadi. Jadi kadang kita ada rasa atau ada hati nurani sehingga kita misalnya mengiyakan, contoh misalnya dalam kasus rujukan moral. Kadang kita itu misalnya tahulah kalau misalnya ketika ada kasus itu kita itu tahu ada sedikit moral yang yang terlanggar, tapi karena hati nurani mungkin misalnya Pak Ijang kesiangan seperti itu, tapi ibu teh kalau secara tugas ibu itu harusnya menegur Pak Ijang, kenapa Pak Ijang sampaikan kesiangan. Namun ketika ibu secara pribadi ibu memberikan kelonggaran kepada Pak Ijang, apalagi misalnya kepentingannya sangat penting bagi Pak Ijang, seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini? Saya kan di sekolah ini terhitung baru. Nah, ketika misalnya ada sebuah dilema etika, maka sekali lagi mungkin saya akan membawanya ke forum untuk menentukan keputusan. Seandainya keputusan tersebut agak membingungkan, terutama misalnya terutama seandainya pilihannya itu sama-sama benar, tapi pasti akan membawanya dulu ke forum, kemudian dimusyawarahkan secara bersama, dan kemudian juga berkolaborasi dengan semua pihak, sehingga nanti keputusan tersebut saat dipertanggungjawabkan utamanya oleh semua pihak. Kemudian yang kedua tadi, bahwa tetap dalam pengambilan keputusan itu pijakannya adalah untuk kepentingan peserta didik, utamanya untuk memajukan pendidikan utamanya di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong Gambir. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ibu telah membantu saya dalam pembuatan tugas menurut itu. Semoga Ibu ada dalam memimpin di sekolah SMP Bojong Gambir. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf Pak, saya telah mengganggu waktunya. Perkenalkan Pak, nama saya Ijang Latif Usman dari SDN 1 Bojong Gambir. Kebetulan saya kesini mau mewawancarai Bapak. Kebetulan ada tugas, saya sedang melaksanakan calon guru penggerak, yang dimana pada modul 3.1 ini saya harus mewawancari Bapak kepala sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf atas saya ke sini tidak dengan tidak direncanakan ya Pak. Tidak apa-apa. Barangkali Bapak mau perkenalan diri dari mana Bapak dan asal sekolah Bapak dari mana? Iya. Perkenalkan, saya adalah Dina Adil selaku kepala sekolah di SDN Margasari, yang notabene sebetulnya di sekolah ini saya baru bertugas sekitar kurang lebih 2 tahun, dan saya berasal dari Sodong Hilir Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Jauh juga ya dari Sodong ke Bojong Gambir. Ya, tugas Pak. Ya. Oke, lanjut saja Pak. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Pak. Mungkin yang pertama Pak, yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, baik Pak. Apabila terjadi suatu kasus pada kubu peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru BK atau kesiswaan.
karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri Iya. dan tidak bisa turun dengan langsung, Pak. Iya. Apabila ada permasalahan pada kubu peserta didik, bukan peserta didik, pada pendidik ya, guru ataupun tenaga kependidikan, saya selalu berkoordinasi dengan wakasek atau wakil kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian saya selalu memanggil semua wakasek dan meminta masukan. Kemudian saya juga sering meminta masukan pada komite sekolah. Ya, tidak terlepas dengan koordinasi ya Pak. Iya, tidak lupa. Ya, itu betul. Oke Pak, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kalau untuk itu Pak, kami mengambil berbagai pendapat dan memasukkan dari banyak pihak, meminta masukan dari banyak pihak. Risiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada dan tidak setuju atau tidak disukai. Walau bagaimanapun tetap harus ada keputusan. Maka kita harus mengambil resiko yang mungkin terjadi, resiko yang resiko terkecil pun bisa kita ambil. Iya, siap Pak. Selanjutnya langkah-langkah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Itu biasanya strateginya Pak, strateginya adalah seperti disampaikan tadi, kita komunikasi dengan yang lain, mengambil resiko terkecil pada prosedur yang diambil sesuai dengan aturan yang ada Pak. Iya, aturannya Pak ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk itu mengikuti prosedur yang harus seperti itu ya. Langkahnya juga seperti itu, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ingin lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak gitu Pak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan membuat memakan waktu yang terlalu banyak juga. Gitu. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah dan komite sebagai perwakilan dari orang tua. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan, saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraannya Pak. Ya. Sampai saat ini guru sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh di bawah UMR. Bagaimanapun ujung tombak pendidikan itu adalah guru Pak. Bagaimana ini guru yang honorer, belum sejahtera. Ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak setara dengan UMR Pak. Sehingga ini tantangan yang dinamakan bagi kepala sekolah itu sendiri Pak. Mudah-mudahan ya Pak, tahun ini banyak guru yang diangkat menjadi P3K ya Pak. Alhamdulillah. Di sekolah ya SD Margasari juga mudah-mudahan ya. Ada beberapa, masih ada 2 orang di sini juga, cuman yang satu masih kuliah, yang satu juga masih itu. Ada kebetulan itu malah sudah masuk K2 itu. Oh iya, bagus. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jawaban tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa dijalankannya? Sebetulnya Pak, kalau untuk mengatasi hal tersebut tidak ada jadwal tertentu yang saya miliki Pak. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, ambil resiko walaupun resiko misalnya diusahakan resiko itu harus resiko yang terkecil Pak. Oh iya. Saya ini Pak, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti apa? Itu yang kami butuhkan dalam hal tersebut Pak, bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu kami. Kalau saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya minta maaf
menunggu waktu istilahnya mungkin perkenalkan saya nama Ijam Latif Usman dari SD 1 Bojong Gambir. Pada kali ini saya ada tugas Pak dari guru penggerak, yaitu harus mewawancari Bapak Kepala Sekolah di luar sekolah saya. Mohon maaf Pak atas waktunya, barangkali Bapak bisa membantu dalam hal tugas modul 3.1 ini Pak. Barangkali Bapak mau berkenalan dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Kusnadi, bertugas di SD Sumarsana. Ya, terima kasih Bapak atas pencerahannya. Izinkan saya Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Siap. Mohon maaf sebelumnya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya mengambil dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan semua informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan, begitu Pak Ijam. Iya, bagus sekali Pak. Yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Dalam mengambil keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan mungkin dengan teman rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian itu. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak akan lakukan selama ini Pak? Pertama, saya mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang mungkin cross check lapangan, turun langsung untuk wawancara dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif atau pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau saya merasa suatu pengambil keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan tersebut. Saya ngobrol dengan tim manajemen sekolah, mungkin jajaran guru-guru juga, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Intinya dimusyawarahkan dulu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Kira-kira Pak, Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Tidak ada jadwal tertentu, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Jadi langsung ya Pak. Iya. Nah,
Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lembaga ETK? Faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari dukungan jajaran, mungkin bisa juga wakil kepala sekolah atau rekan guru atau guru-guru di sekolah tersebut. Ya, yang terakhir Pak ini dari semua hal yang telah disampaikan bersama Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lembaga ETK ini Pak? Pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Oke, ya. Bapak terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bapak telah membantu saya dalam mengerjakan tugas CGP ini. Mudah-mudahan saya dan Bapak juga ada dalam keadaan sehat walafiat dan sehat dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Pak Ijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.